nama Abdullah Hussein, ada Purnama Ramadhani dan Nurfika Febriani. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan usaha UMKM rumah makan Udadina. Nasi Padang adalah hidangan khas Indonesia yang berasal dari Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nasi Padang terdiri dari nasi putih yang disajikan bersama berbagai macam lauk pauk khas Minangkabau seperti rendang, dendeng balado, gulai ayam, daun singkong, sambal hijau dan banyak lagi. Biasanya lauk ini disajikan dalam piring saji yang penuh dan pelanggan bisa memilih lauk yang ingin dimakan. Hidangan ini juga dikenal dengan cara penyajiannya yang khas dan di mana lauk ditampilkan di rak kaca di depan warung atau restoran sehingga pelanggan bisa melihat dan memilihnya secara langsung. Nasi Padang sangat populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang dikenal luas. Untuk daftar menu harga makanan dan minuman, makanan terdiri dari rendang, ayam bakar, ayam goreng, dan ikan-ikan, dan telur, sayur, sambal, dan lainnya. Untuk minumannya ada es teh manis, es tawar, es jeruk hangat, air mineral. Untuk fotonya ini ada foto gerai yang dari depan dan dari dalam. Gerai makanan seringkali merujuk pada rumah makan atau dalam bahasa Minang disebut lapau nasi, sebutan untuk tempat makan yang secara khusus menyajikan masakan ini. Beberapa ini adalah gambar foto menu yang best seller di rumah makan Udadina. Yang pertama ada rendang, yang kedua ada tunjang, yang selanjutnya ada gulai kepala ikan kakap dan bawang dada. Analisis SPOT-nya rumah makan Udadina. Yang pertama itu mereka buat makan menggunakan bumbu rempah khas dan teknik memasak dari orang Padang menjadi kesegaran cita rasa asli. Harganya terjangkau, disesuaikan untuk berbagai lapisan masyarakat, memberikan nilai ekonomi yang memuaskan. Porsinya besar, disediakan dalam takaran yang cukup dan menimbulkan rasa puas dan kenyang. Pelayanan cepat, proses penyajian makanan dioptimalkan agar sesuai dengan karakteristik nasi Padang yang sering disantap sebagai makanan cepat oleh pekerja, mahasiswa atau mereka yang memiliki jadwal padat. Dan juga ada variasinya yang beragam dengan hidangan gulai, rendang, ikan bakar, lalapan, penutup, dan memungkinkan pemilihan sesuai selera dan masing. Selanjutnya, bisnis atau makan. Tempat makan sederhana. Lingkungan dan fasilitas tidak menarik, kurang memuaskan, pelanggan yang prioritaskan pengalaman dan estetis. Promosi digital minim, kurangnya pemanfaatan platform online, membatasi jangkauan pemasaran dan akses ke pelanggan potensial. Selanjutnya, ketergantungan pada waktu utama. Produksi tergantung pada satu orang, jadi kehadiran mengganggu konsistensi rasa dan kelancaran operasi. Selanjutnya, manajemen stok yang dihadapi tanpa sistem terstruktur, resiko kekurangan atau kelebihan bahan, meningkatkan pemborosan dan gangguan produksi. Yang terakhir ada ketergantungan pada bahan baku lokal. Jika pasokan bahan khas seperti cabai, kemiri, lautan terganggu akibat cuaca atau krisis pasokan, akan mengganggu produksi dan konsistensi rasa. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama itu ada minat masyarakat terhadap kuliner Padang yang tinggi, memperluas potensi pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, perkembangan layanan pesanan online memungkinkan perluasan jangkauan penjualan tanpa perlu memperluas tempat fisik. Yang ketiga, lokasi strategis dekat kampus dan perkantoran, memperluas usaha agar akses mudah bagi target pelanggan, mahasiswa, pekerja, kantoran yang membutuhkan makan cepat. Yang keempat adalah media sosial sebagai sarana promosi murah dengan memfasilitasi pemasaran yang efektif dan biaya rendah untuk menjangkau pelanggan potensial. Yang terakhir adalah loyalitas pelanggan tinggi, mendukung kunjungan berulang dan kemungkinan pengenalan oleh dari mulut ke mulut. Untuk wisatawan ancamannya, yang pertama itu ada banyaknya pesaing rumah makan Padang. Persaingan ketat mengurangi pangsa pasar dan memaksa penurunan harga. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku, meningkatkan biaya operasional,
menyempitkan margin atau memaksa kenaikan harga jual. Yang ketiga, ada perubahan selera konsumen. Minat terhadap masakan Padang tradisional dapat menurun jika beralih ke gaya makanan sehat atau kuliner lain. Yang keempat, munculnya kompetitor dalam konsep modern, pesaing baru dalam konsep bersantai, estetis, atau menu yang dimodifikasi dapat menarik pelanggan, terutama generasi muda yang mengutamakan pengalaman bersantap. Dan terakhir ada kerusakan citra akibat ulasan negatif online. Ulasan buruk di media sosial atau platform makanan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan potensial. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang sendiri. Yang pertama adalah faktor strategi menang, strength. Kita bisa berarti boxnya 0,15, berarti 4, skornya 0,10. Yang kedua terjangkau, di bobot 0,15, berarti 4, skornya 0,60. Yang ketiga adalah porsi besar, bobotnya 0,10, berarti 4, skornya 0,40. Yang keempat adalah pelayanan cepat, bobotnya 0,5, berarti 4, skornya 0,20. Yang terakhir adalah variasi menu, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Lalu yang kedua adalah weakness. Yang pertama adalah untuk makan sederhana, komponya 0,10, rating 2, skornya 0,20. Yang kedua adalah kondisi kita ini, bobotnya 0,10, ratingnya diberi 2, skornya 0,20. Yang ketiga adalah tergantung dari yang pertama, bobotnya 0,10, ratingnya 1, skornya 10. Ada 0,10. Yang keempat adalah jenis stok tidak api, bobotnya 0,10, diberi 1, skornya 0,10. Yang terakhir adalah tergantung pada bahan baku lokal, bobotnya 0,05, diberi 2, skornya 0,20. Total ini bobotnya 1 dan skornya 0,20. Lalu ini table vektor vertikal yang pertama adalah seperti ini, yang sangat tinggi, bobotnya 0,15, diberi skor 4, dan diberi rating 4, skornya 0,60. Yang kedua yang lain, bobotnya 0,20, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang ketiga adalah lokasi strategis, bobotnya 0,10, diberi 3, skornya 0,30. Yang keempat kelas murah, bobotnya 0,10, diberi rating 4, skornya 0,40. Dan yang terakhir adalah yang melayani pelanggan, bobotnya 0,5, diberi rating 3, skornya 0,15. Lalu saya membahas tips. Yang pertama adalah makan sederhana, bobotnya 0,15, diberi rating 2, skornya 0,30. Yang kedua promosi kita ini, bobotnya 0,10, diberi rating 2, skornya 0,20. Yang ketiga ketergantungan dari wakil utama, bobotnya 0,10, diberi rating 2, skornya 0,20. Yang terakhir adalah tergantung pada bahan baku lokal, bobot 0,05, diberi rating 2, skornya 0,10, skor 1, dan skornya terakhir 2,85. Berdasarkan kombinasi faktor yang sebelumnya disebutkan, diperoleh beberapa alternatif strategi. Yang pertama strategi SO1 dari S1 dan O1, yaitu menjaga cita rasa otentik untuk menarik pasar pecinta kuliner Padang. Strategi yang kedua, strategi SO2 dari S3 dan O3, menyediakan paket porsi besar untuk target mahasiswa dan karyawan. Lalu strategi WO, yang pertama WO1 dari WO2 dan O4, yaitu optimalisasi promosi Instagram dan TikTok. WO2 dari W3 dan O2, yaitu standarisasi resep untuk mendukung layanan online. Berikutnya strategi ST1 dari S2 dan T2, yaitu efisiensi biaya tanpa menaikkan harga drastis. ST2 dari S1 dan T1, yaitu konsistensi rasa sebagai pembeda dari pesaing. Yang terakhir strategi WT1 dari W1 dan T4, yaitu perbaikan tampilan agar tidak kalah dari pesaing modern. Selanjutnya WT2 dari W3 dan T2, yaitu pelatihan kopi cadangan untuk efisiensi operasional. Berdasarkan hasil analisis KIFAS dan EVAS, rumah makan UTTD berada pada kuartal growth. KIFAS medium sebesar 2,85 dan KIFAS medium sebesar 2,80. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang eksternal
berada pada tingkat menengah sehingga usaha dinilai cukup stabil dan memiliki peluang untuk berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, strategi yang keempat adalah konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stability profit strategi, yaitu mengembangkan usaha tanpa mengambil risiko yang terlalu besar. Strategi yang dapat diterapkan yang pertama, pembukaan cabang baru di lokasi potensial seperti kawasan perkantoran, kampus atau pusat kuliner. Yang kedua, kerjasama dengan rumah makan padang lokal. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Dan yang terakhir, optimalisasi penjualan menu pokok. Yang dari kelompok kami, mohon maaf, ada yang bertanya. Yang bertanya adalah kelompok 1. Pertanyaannya adalah apakah harga terjangkau dan potensi menjadi kelemahan di masa depan jika biaya bakal Jawabannya ya, harga terjangkau dapat berubah menjadi kelemahan jika biaya bahan baku naik karena menekan margin keuntungan, membatasi kenaikan harga dan berisiko menurunkan kualitas. Oleh karena itu diperlukan efisiensi biaya dan strategi harga yang tepat agar tetap berkelanjutan. Contohnya saat harga bahan baku naik, udah naik sulit menaikkan harga karena citra murah sehingga laba turun. Solusinya adalah menaikkan harga pada menu tertentu dan menekan biaya agar usaha tetap berjalan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.